Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ulati ikram wa ila hadrati abi wa atina wa ummi wa abikina wa ila hadrati mu'allif hadal kitab taqaidul asbar mawsulihi wa qurihi wa silsilati ajma'in ghafarallahu dhunubahum bismillahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pengurus, sesepuh, pendiri, pengasuh, senior, Wamit on air, semuanya yang abang hormati, abang muliakan, Bapak Ibu, jamaah, masjid, ta'lim, Wamit on air, dan hadir semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dapat melaksanakan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan dari majlis-majlis ilmu kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan manfaatan, mendapatkan kemuliaan, keselamatan. Ya. Amin ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, semoga Allah limpahkan kehadiran baginda Nabiullah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, jamaah Wamit on air, ini kita sudah menjelang akhir bulan Sya'ban, menjelang akhir bulan Ruh, bulan Ruh. Mana Ruh hari ini meminta doa, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada saudaranya, kepada anak kandungnya, kepada keluarganya, agar membantu, mendoakan mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan ampunan. Ada satu penjelasan dalam kitab Taqaidul Asbar, Mayya'illahi, apabila manusia diambil oleh Allah pada saat meninggal dunia, bayat turun ila qabr, mereka kemudian dimasukkan ke dalam kubur. An-ni'matu al-ghufran, mereka mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan siksa. Kemudian siksa itu apakah orang yang ada di dalam kubur itu hanya merasakan ruhnya saja, atau beserta dengan jasadnya ikut merasakan
kenikmatan yang ada di dalam kubur atau siksaan di alam. Mana selalu kita baca doa, Allahumma ja'al qabrahu, qabraha, qabrahum, qabrahunna, raudatan min riyadil jinan, wala tasngal qabrahum wa qabrahunna hukratan min hukratin. Ya Allah, jadikanlah makam mereka, orang-orang yang telah meninggal dunia, taman sebagian taman surga. Artinya kalau doa ini dibacakan, diucapkan, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, berarti betul di alam kubur itu akan mendapatkan nikmat. Au kufratan min khufratin niran, atau lubang sebagian lubang api neraka, atau mungkin joglangan sebagian joglangan api neraka. Kalau ini dibacakan Rasulullah, berarti di alam kubur ini bisa jadi salah satu lubang sebagian lubang api neraka yang dapat dirasakan oleh manusia sebelum menghadap Allah, sebelum hari kiamatnya akan datang. Kemudian dalam penjelasan kitab, anikmatu kulli ruh wal jasad, bahwa mayit dikala di alam kubur dia mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka yang merasakan adalah ruh dan jasad. Bukan ruhnya saja, tapi ruh dan jasad. Bukan dalam kitab Ar-Ruh, bukan dalam kitab semuanya, bahwa ruh dan jasad akan merasakan nikmatnya sebagian kenikmatan surga sambil menunggu datangnya surga nanti pada hari kiamat. Mudah-mudahan orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapatkan nikmat, sebagian nikmat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suarane apa? Jelas nggih? Jelas apa? Alhamdulillah. Kenapa niki? Masih dalam perjalanan saking Merak menuju Jakarta. Terus di mobil, kenapa? Saking Jakarta naik pesawat menuju NTT, Nusa Tenggara Barat. Terus nyuwun ngapunten, monggo istiqomah walaupun sekejap, walaupun sebentar, karena Allah akan menilai al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang istiqomah ngaji sebentar secara istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Dan orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan kemudahan, sehingga apa permasalahan hidupnya akan diselesaikan oleh Allah apabila manusia itu mau dan ikhlas mendatangi tempat-tempat majlis zikir dan majlis ilmu yang disediakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang selalu menghadiri di majlis ilmu, walaupun pakai on air, pakai Zoom, pakai yang lain, ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah di Wamid on air rahimakumullah, ini yang dirasakan. Jadi sesungguhnya jasad itu yang merasakan enak sebagaimana jenengan enak di dunia ini. Sampai merasakan makan enak, sampai merasakan minum enak,
sampai merasakan jus enak, sampai merasakan makan buah-buahan yang enak, sampai merasakan makan rampatan yang dipersiapkan secara enak. Sama merasakan seperti itu. Itulah namanya kehidupan alam kubur. Jadi manusia akan merasakan kenikmatan di dunia dan merasakan susah dan sengsaranya di dunia, juga akan mendapatkan kenikmatan sebagaimana kenikmatan yang luar biasa. Bahkan ini adalah sebagian dari kenikmatan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Inilah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang berilmu, bagi orang-orang yang beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan faqad faza fawzan azim. Atau bagi orang yang wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azim. Orang yang hidupnya di dunia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada aturan, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Faqad faza fawzan azima, bahagia yang sangat besar, bahagia yang sangat agung. Yang sangat agung apa? Nanti di hari kiamat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita semua, ruh kita, jasad kita nanti di alam kubur mendapatkan raudhatun min riyadil jannah, mendapatkan taman sebagian taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hari ini selain melakukan ibadah-ibadah wajib yang berkaitan dengan kepribadian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lakukan ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang bisa mendoakan kita sampai kita meninggal. Apa itu? Mendidik orang, membimbing orang, memberikan ilmu kepada orang, memberikan ilmu kepada orang. Yang kedua apa? Sedekah jariyah. Yang ketiga, anakmu jangan sampai tidak bisa ngaji. Anakmu jangan sampai tidak bisa berdoa. Jangan sampai kita seperti nyambut gawe dengan bekerja Taiwan, kerja di mana-mana, begitu capeknya kerja, dapat uang untuk membiayai anak, untuk membiayai istri, suami, membuat rumah, beli ini, beli itu, dan lain sebagainya. Begitu capeknya kita bekerja, badan kita terporsir hanya untuk mencari uang, dan pada akhirnya uang habis hanya untuk membayar utang. Ini yang celaka betul. Cari uang hanya habis untuk membayar utang. Nah, oleh karena itu, ayo kita menyembah Allah, mendidik anak kita jangan sampai nggak bisa berdoa, mendidik anak kita jangan sampai tidak bisa baca Al-Quran, mendidik anak kita jangan sampai tidak membawa kepada. Inilah pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau al-qabru itu suatu pikiran? Bagaimana kalau kuburan itu, makam itu menjadi lubang sebagian lubang api? Ini yang sering saya wasiatkan, saya sampaikan kepada anak-anak, kepada saudara-saudara saya, kepada kawan-kawan saya. Ya Allah, jangan sampai kita nanti begitu masuk di alam kubur, sudah keluarganya sudah pulang, saudaranya sudah pulang, orang-orang sudah pulang, didatangi oleh malaikat tidak bisa menjawab, kita ditanya oleh malaikat tidak bisa menjawab. Ini akibat kita semua di alam dunia ini lalai kepada Allah Subhanahu.
Padahal semua manusia tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nyawa pasti akan mati. Dan semua sadar, bahkan setiap ada orang yang meninggal dunia, dia juga takziah. Dia juga ikut mengkeramasi mayit. Bahkan mungkin juga menghantarkan mayit. Bahkan ada yang menghantarkan sampai ke kuburan. Apakah itu jadi pelajaran? Apakah itu jadi mau'idhah? Apakah itu bisa fa'tabiru ya ulil albab? Jadikanlah pelajaran apa yang sudah terjadi di muka bumi. Jadilah pelajaran apa yang kamu lihat. Jadikanlah pelajaran, jadilah nasihat apa yang kamu pandang hati. Sehingga kita hidup ini bisa berhati-hati. Kita menjadi orang-orang yang selalu ingin berbuat. Itu. Nah kalau seperti itu, sampai itu badan kita itu, Bapak, dipukul oleh malaikat, ya sakitnya luar biasa. Menurut keterangan kitab Daqaiqul Akhbar, badannya akan hancur jadi walang-walang, kemudian dikembalikan lagi, dipukul lagi badannya menjadi sewalang-walang, kemudian dipukul sampai 7 kali, dipukul lagi, kemudian hancur menjadi belulang-belulang yang berantakan. Sehingga apa? Qul yuhyi alladzi ansaha awwala qarrah wa huwa bikulli khalqin alim. Wahai zat yang menghidup. Itu Bapak sekalian. Damai yuhyil idama wahya rabim. Wahai zat yang menghidupkan, yang menyatukan balung-balung yang terjajar-jajar. Hancur bu, hancur. Begitu nangis yang luar biasa. Itu sebagian lubang api neraka. Dan 7 kali dipukul, digodol, digepuk menjadi satu walang-walang kacau semua. Akhirnya api neraka, kerikil api neraka atau geni api neraka sebesar kerikil dimasukkan di alam kubur. Melihat yang luar biasa. Dia akan berkata, mana saudaraku, mana anak-anakku, mana keluargaku, mana. Dia akan menjerit, menangis, memanggil-manggil, minta tolong seperti orang yang tenggelam di tengah-tengah lautan, yang mereka tidak ada yang menolong. Masya Allah. Masya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik manwas. Rabbana mawantu. Ya was'an. Allah. Yang maha luas atas kemuliaan. Itu seperti itu. Oleh karena itu, sadarlah wahai saudaraku. Bertaubat wahai saudaraku. Di bulan ruah, perbaiki badan kita, perbaiki tazkiyah benam ruh yang ada saudara-saudara kita yang tidak. Kita doakan, bahkan mungkin kita peringati dengan haul, dengan sedekah dan lain sebagainya, agar mereka, seandainya mereka harus mendapatkan siksa sampai yaumul kiamat, minimal sedekah Bapak Ibu, doa Bapak Ibu dapat mengurangi siksaan, dapat mengurangi siksaan. Seandainya dia orang beriman yang harus mendapatkan siksa, maka itu bisa menghilangkan siksa. Doa ibu Bapak sangat diharapkan. Sedekah Bapak Ibu sangat diharapkan. Maka kenapa orang Jawa itu ada megengan, ada song-song Ramadan,
ada doa arwah, bahkan mayoritas pondok-pondok pesantren hari ini berhaul melaksanakan doa bersama untuk mendoakan guru-gurunya. Sampai malam minggu besok Abah masih punya jadwal yang kaitan dengan haul dan lain sebagainya. Ini dalam rangka apa? Kalau mereka orang yang masih punya dosa, karena dia beriman, dia beragama, dia sholat, tapi masih punya dosa. Dengan doa para santri, doanya para kiai, doanya orang tua, doanya anak, doanya keluarganya, maka makin hari siksa itu makin hilang. Makin hari siksa itu makin hilang. Makin hari siksa itu hilang. Sehingga pada saat Ramadan, mereka akan menikmati nikmat surga Allah, sebagian kenikmatan surga Allah yang ada di dalam luar. Monggo, Bapak Ibu jamaah rahmatullah, sebelum datangnya Ramadan agar beliau menikmati kenikmatan surga, ayo kita doakan bersama. Ayo kita kirim doa, kirim pahala. Jika itu orang tuamu, kirim pahala. Dengan cara apa? Dengan cara sambil bersedekah, dengan diniati pahalanya untuk kedua orang tuamu atau kepada kakek. Itu Bapak Ibu sekalian yang apa sampaikan. Dan ruh dan jasad orang tua kita yang ada di alam kubur, keluarga kita, diampuni oleh Allah menjelang Ramadan. Di akhir bulan terwah ini kita doakan bersama. Mudah-mudahan beliau bisa menikmati indahnya di alam kubur, nikmatnya di alam kubur, senangnya di alam. Jangan membuat mereka susah. Jangan membuat mereka sengsara. Jangan membuat mereka nangis dan keluar biasa. Sehingga hari ini, kalau jenengan tahu bahwa para ruh itu datanglah ke rumah kita masing-masing. Minta doa, minta dikirimi pahala oleh anak-anaknya, oleh keluarga. Jangan kau biarkan orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia menangis. Ngawe jenengan jaluk. Tapi kita yang hidup. Insya Allah kalau jenengan menolong mereka, nanti dikala kita meninggal dunia, kita akan ditolong keluarga. Itu yang dapat Abah sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena waktu Abah dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ini jadi peringatan bagi saya, bagi kita semua, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad awwal wal akhirin. Wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah. Wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali masyaykhina wal ustadina wal auladina wal talatina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nusulahum waslim khalahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna ma'al iman ni'matan dunya wa ni'matan akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah ya Allah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi ighfirli wa li kurang dan yang bermanfaat dan bermanfaat untuk hati orang kita. Kalau kita sekali lagi selalu ingatkan bahwa setiap nyawa akan merasakan kenikmatan alam kubur atau kesengsaraan alam kubur. Nikmat dan siksa alam kubur akan dirasakan oleh semua makhluk kecuali orang-orang yang mati dan mendapatkan pahala baik. Apalagi kita punya sedekah jariyah, punya anak yang soleh, punya murid, punya santri yang baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo lanjut. Ada pertanyaan monggo. Ya, kalau Ari Abah dari Jawa Tengah mau bertanya. Kan lagi flu ya Bu? Mbak. Ini karena semalaman gak tidur Abah. Oh, kenapa? Niki kan kulo kan jaga mbah nggih apa. Nah, mbah saya itu punya kakak. Nah, kakaknya itu dijaga sama anaknya gitu apa. Nah, kemarin itu anaknya itu meninggal tapi nggak kewenangan gitu, nggak ketahuan gitu apa. Jadi meninggalnya nggak tahu kemarin dulu atau kemarin gitu, nggak tahu ya. Karena begitu ada orang datang itu udah meninggal orangnya, udah katanya bibirnya aja udah sampai hitam gitu apa. Jadi nggak tahu sudah 2 hari apa baru 1 hari gitu. Nah terus saya sekarang itu diajak ke rumahnya gitu. Jadi saya jaga 2 kakak beradik itu gitu nggih apa. Itu sih itu nggak apa-apa nggih. Ya itu ngambil sedekah nolong gitu nggih. Nah terus jangan nulung anjing mau masuk surga kok. Tapi kulon dikit semalaman nggak bisa tidur, kok ada rasa takut gitu apa. Nah itu mohon nggih amalan singken kulo tuh rodo tenang gitu apa, jangan takut gitu apa, karena kayaknya ngeri kan tinggal sendirian siapa, tinggal sama mbah-mbah yang sudah tidak berdaya itu gitu, jadinya rodo ngeri ya. Matur nuwun apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak, sampean kalau minum air putih dibaca dulu Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Kemudian baca itu doa ya aziz ya jabbar ya qahhar salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin alamin. Semua makhluk gaib tunduk, gak berani nemui jenengan. Baca 3 kali, masukkan ke air, kemudian minum. Pokoknya setiap minum air sampai baca doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya azizu ya jabbar ya qahharu salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin. Ya azizu ya jabbaru ya qahharu salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala nuhin fil alamin. Baca 3 kali, 7 kali, 9 kali. Setiap minum air putih sampeyan baca itu tiupkan sepulno ning banyu putih terus diminum, insyaallah hatimu tentrem, batinmu kuat, mandi berarti banyak karo Gusti Allah.